Lisa membiarkan Kinan pergi ke kamar mandi dengan menutup pintu cukup keras. Membuat wanita itu sedikit terjingkat. "Lisa, ini sudah menjadi konsekuensimu menikah dengannya," ucap Lisa pada diri sendiri seraya menyeka air mata yang telah membasahi wajahnya. Dia meraup udara sebanyak-banyaknya, menghilangkan rasa sesak di malam pertama bersama Kinan. Baru kemudian beranjak dari atas marmer. Di saat kondisi hati sedang kalut, Lisa biasa menyibukkan diri, dan kini dengan telaten dia membereskan barang-barang milik Kinan dari dalam koper dan menata dengan rapi di atas nakas. Dia juga menyiapkan setelan baju santai untuk suaminya tidur lalu meletakkan di ranjang. "Huaham. Ngantuk sekali," gumam Lisa menguap lalu meregangkan tangannya ke udara. Membiarkan otot-otot tegang itu menjadi relaks. Bagaimana tidak, tubuhnya begitu lelah setelah seharian mengikuti prosesi pernikahan yang tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Dia pun menuju sofa yang ada di sisi ruangan. "Ah, nikmat sekali," ucapnya memejamkan mata merasa tubuhnya begitu nyaman bersandar di sofa empuk dan lebar. Kinan tidak membutuhkan waktu lama membersihkan tubuhnya. Dia menarik bathrobe yang tersedia di kamar mandi dan mengenakannya. Dia menarik nafasnya lebih dulu sebelum membuka pintu kamar mandi. "Malas sekali bertemu dengan wanita itu lagi," gerutunya seraya membuka pintu. Pemandangan pertama saat pintu kamar mandi telah terbuka adalah sosok Lisa yang tengah tertidur di atas sofa. Baru setelahnya netranya tertuju pada satu setel baju yang tersedia di atas ranjang. "Seleranya bagus juga," puji Kinan saat meraih satu setel baju itu. Dia pun mengabaikan keberadaan Lisa yang tertidur pulas dan memakai baju di tempat itu juga. Setelah dia memakai baju dan merapikan rambutnya, Kinan meraih ponsel yang sudah seharian tidak dia nyalakan. Ratusan pesan masuk berisi ucapan selamat berhasil membuat dirinya semakin muak dan kembali menjatuhkan pandangan tajam pada Lisa. Dia pun meraih bantal dari atas ranjang dan melemparnya tepat di wajah lelap itu. "Ada apa? Ada gempa?" Lisa terbangun dan gelagapan tengok ke kanan dan kiri. Setelah tersadar, dia mendapati Kinan yang menghujami tatapan seperti biasanya. Tajam dan dingin. Lisa hanya bisa menghela nafas panjang saat memastikan kalau yang melempar bantal tadi pasti Kinan. Dia pun segera beranjak dari sofa menuju ke kamar mandi sebelum Kinan mulai mengajaknya berdebat. Udara pagi telah membangunkan Lisa lebih dulu. Tidur di sofa bukanlah masalah baginya. Dia menengadah ke arah ranjang, di mana Kinan masih terlelap dengan posisi tubuh ke samping. "Apa seandainya jika pagi itu aku tidak pergi hingga mengira wanita yang telah bermalam denganmu adalah Diana, apakah kamu akan tetap bersikap seperti ini padaku, Ken?" bisik Lisa dalam hatinya. "Ah, meski seperti itu, aku rasa sikapmu tetap sama. Di hatimu hanya ada Astrid. Apapun yang aku lakukan, aku tidak berarti untukmu." Lisa menepis angannya sendiri. Dia memilih merasakan cinta sendiri dan berhenti berharap banyak mengenai sikap Kinan. Lisa beranjak untuk duduk. Dia mengusap perutnya yang masih rata. "Yang penting kamu dekat dengan ayahmu." Ibu rela merasakan sakitnya bertahan di sisinya, ucap Lisa lirih pada jabang bayi yang masih berukuran satu biji kacang hijau. 1 jam telah berlalu, dan Lisa kini sudah nampak segar juga berpenampilan fashionable seperti biasa. Dia tengah memainkan ponselnya di atas sofa sembari menunggu Kinan selesai mandi dan berniat turun untuk sarapan pagi bersama. Saat seperti itu, bel kamarnya berbunyi. "Siapa
Ya, apa mungkin Astrid datang sepagi ini? Gumam Lisa menatap pintu yang masih terkunci rapat dari dalam. Dia pun meletakkan ponselnya lebih dulu dan berjalan membukakan pintu untuk tamu entah siapa. Ceklek. Lisa menarik pintu dan berhenti sebelum dia buka lebar. Dianal, Lisa sedikit terkejut melihat kakaknya sudah berdiri di depan pintu dengan pakaian seksi dan make-up tebal. Pasainya, Astrid mengatakan kalau kamar hotel yang dia tempati saat ini tidak diketahui siapapun kecuali Mama Evelyn dan Astrid. Lalu bagaimana Diana ada di sini? Sedang apa kamu di sini? Tanya Lisa tidak suka dengan keberadaan Diana. Tentu mengajak sarapan pagi, jawab Diana dengan santai. Tidak ada yang mengundangmu untuk sarapan pagi bersama. Oh, ya. Diana justru hanya menangkat satu alisnya. Seolah menantang perkataan Lisa barusan. Dari mana kamu tahu aku ada di kamar ini? Aku yang memintanya untuk datang. Suara bariton yang berasal dari belakang Lisa membuatnya terkejut. Dia memutar tubuhnya dan mendapati Kinan sudah berpakaian rapi berjalan ke arah pintu. Pria itu menatap tajam padanya. Namun sorot itu berubah hangat ketika netra Kinan bergeser ke arah Diana. Dengan tidak tahu malunya, Diana menerobos masuk dan memeluk Kinan. Sementara pria itu tetap memperhatikan ekspresi terkejut Lisa melihat pemandangan menyakitkan itu. Terasa menyenangkan baginya. Ayo, aku sudah lapar. Mendengar itu, Diana melepas pelukannya dan menurut saja saat Kinan menarik lembut tangannya dan melewati Lisa yang masih mematung di sisi pintu. Aku duluan, Lisa, ucapnya dengan nada mengejek membuat Lisa merasa muak. Lisa menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya. Berulang kali dia melakukan itu, tidak peduli Kinan dan Diana yang sudah tidak ada di lantai yang sama. Yang harus dia lakukan adalah menata hati dan emosinya. Diana sudah ahli dalam hal menyakitiku. Dan kini dia mencoba berkolaborasi dengan Kinan. Aku masih tetap sama. Aku tidak akan serapuh itu. Lisa memantrai diri sendiri untuk tidak menangis. Lalu kemudian dia pergi menyusul ke bawah untuk sarapan pagi. Menghadapi kalian butuh tenaga. Jadi aku harus makan yang banyak, bisiknya dalam hati saat melangkah meninggalkan kamar hotel. Sesampainya di resto hotel, dia mengedar pandangan. Dilihatnya Diana dan Kinan duduk berdua menikmati sarapan pagi mereka. Aku harus memiliki mood makan, supaya makanan bisa masuk dengan indah ke perutku. Aku tidak mau duduk dengan mereka, gumamnya kemudian dia mengambil satu porsi makanan dan memilih duduk di meja kosong tidak jauh dari Kinan dan Diana. Apa Lisa makan sembari memandang ke arah dua pasangan menjijikkan itu? Oh, tentu tidak. Lisa memunggungi mereka. Berusaha beranggapan tidak ada mereka berdua di sana. Hingga terdengar suara memanggilnya. Lisa, sebuah panggilan menghentikan gerakan tangan Lisa yang hendak memasukkan satu suap nasi ke dalam mulutnya. Netranya menyusuri seseorang yang sudah berdiri di sisinya hingga dia mendongak. Seorang pria yang tidak asing baginya. Tuan Deon, sahut Lisa setelah mengetahui pria yang memanggilnya adalah rekan bisnis tempatnya bekerja. Sekaligus pria itu adalah pemilik klub malam, di mana dia telah mengatakan pada Jason kalau dia melihat Kinan dan Lisa mabuk berat di klub. Bolehkah aku bergabung di sini? Meja lain terlalu penuh. Bahkan sebelum Lisa mengatakan, boleh, pria itu lebih dulu meletakkan satu piring berisi menu sarapan dan satu gelas juice. Kemana suamimu? Kenapa sarapan sendirian?
Tanya Deon yang belum menyadari kalau ada sudut lain yang tengah memandangnya dengan seksama, yaitu Kinan. Lisa tidak menjawab, dia justru kembali melahap sarapannya yang sudah habis setengah porsi. Melihat itu cukup menyadarkan Deon untuk tidak lagi banyak bertanya pada Lisa. Untuk sesaat, suasana di meja makan itu sunyi. Hingga satu piring berhasil mendarat di meja. Ternyata ada Tuan Deon, sapa Kinan yang tiba-tiba menarik kursi dan duduk di sebelah Lisa. Diikuti Diana menarik kursi di dekat Kinan. Tuan Kinan ternyata ada di sini. Saya pikir Anda masih di atas, sahut Deon. Sikap ramah dan hangat yang Kinan tawarkan membuat Lisa sempat tertegun. Dia menatap Kinan tidak percaya. Namun seketika dia memahami situasi. Kinan hanya bersikap buruk saat hanya ada mereka berdua. Tadi justru saya turun lebih dulu karena Lisa meminta saya menemani kakaknya. Tidak disangka Lisa sudah duduk di sini. Kinan sangat pandai membual. Bahkan dia merasa aman karena Deon nampak mengangguk percaya. Sial, aku lupa kalau di sini masih banyak rekan bisnis yang mungkin menginap setelah menghadiri acara resepsi semalam, gumam Kinan dalam hati. Tuan Deon, apa Anda bermalam sendiri di hotel ini? Tanya Kinan setelah menghabiskan satu porsi sarapan paginya. Deon lebih dulu menggeleng dan menyeruput jus buah baru, setelahnya dia mengusap bibirnya dengan napkin. Tidak, saya baru datang ke sini hanya untuk menemui klien yang sebentar lagi datang. Deon pun mengedar pandangan tepat di pintu masuk resto hotel. Nah, itu klien saya sudah datang. Kalau begitu permisi, ucap Deon berpamitan, namun sebelum beranjak, Deon lebih dulu menggeser atensinya pada wanita yang masih asik menyeruput sup asparagus. Lisa, senang bertemu denganmu. Ucapan Deon membuat Lisa membalas tatapan Deon sesaat dan menjawab, sama-sama, Tuan Deon. Kinan masih memberikan senyuman ramah seperti biasanya hingga Deon benar-benar pergi dari hadapannya. Apa hobimu menggoda semua lelaki? Perkataan Kinan menarik atensi Lisa untuk menatap pria itu. Kini tidak ada lagi senyum ramah, yang ada hanya ekspresi datar dan dingin yang Kinan tawarkan untuknya. Menggoda. Beo Lisa belum menangkap maksud perkataan Kinan. Sudah pasti dia wanita penggoda, sayang. Buktinya dia sampai hamil dan entah siapa yang telah menghamilinya. Diana melingkarkan tangannya di lengan Kinan dan berbicara seolah dirinya adalah wanita paling suci sedunia. Diana. Jaga bicaramu, ucap Lisa lirih namun dengan nada yang tegas. Jaga bicara yang mana? Atau jangan-jangan pria tadi adalah anak dari bayi yang sedang kamu kandung itu? Sahut Diana memanaskan suasana. Sontak perkataan itu membuat suara Lisa meninggi. Hei! Aku bukan kamu yang sering. Biur. Satu gelas juice mangga Diana siram tepat di wajah Lisa. Tentu Diana tidak akan membiarkan Lisa berbicara banyak mengenai dirinya sebelum dia bisa benar-benar mengambil seluruh kepercayaan Kinan terhadapnya. Diana. Pekik Lisa tidak percaya kakaknya senekat itu. Tidak usah berlebihan, bersihkan wajahmu dan kembali ke kamar. Jangan membuatku malu, ucap Kinan dengan wajah datar tanpa rasa kasihan sama sekali. Bukan hanya itu, pria itu justru beranjak dan menarik tangan Diana untuk pergi dari sana meninggalkan Lisa sendiri. Lisa menggeleng lemah, tidak percaya kalau Kinan setega itu membiarkan Diana memperlakukannya dengan buruk. Buru-buru Lisa meraih napkin dan mengelap wajahnya. Baru setelah itu dengan mata yang mulai memerah, dia berjalan cepat menuju lift untuk kembali ke kamar. Kinan sempat mencuri pandang saat dia hendak keluar dari sana. Melihat kondisi Lisa yang bagian depannya basah berwarna kuning.
Satu sudut bibirnya terangkat, seakan itu adalah pemandangan menyenangkan untuknya. Itu belum seberapa, Lisa. 3 tamparan yang aku terima dari keluargaku masih jauh menyakitkan dibanding kondisimu saat ini. Belum lagi tuduhan mengenai kehamilanmu yang mengatakan kalau itu adalah anakku. Kita baru memulai untuk pembalasan itu semua, bisik Kinan dalam hati dengan seringal devil kemudian berlalu pergi seiring tarikan tangan Diana untuk menuju taman. Lisa mengabaikan tatapan aneh dari orang di dalam lift juga orang-orang yang dia temui sepanjang jalan menuju kamar hotel. Kondisinya yang berantakan juga matanya yang sudah menumpahkan banyak cairan kristal bening, benar-benar tontonan yang menyedihkan bagi pengantin baru itu. Lisa, kumohon jangan menangis. Wanita itu mengusap kasar wajahnya lalu membuka pintu kamar dan langsung menuju kamar mandi. Tanpa melepas bajunya dia menyalakan shower dan membiarkan air matanya bercampur dengan dinginnya air mandi. Ingin rasanya dia berlama-lama mendinginkan tubuh dan hatinya. Tapi Lisa ingat kalau dia sedang hamil. Hal itu akan berpengaruh buruk bagi janin di perutnya. Lisa memutuskan untuk menghentikan tangisannya. Dia pun menyelesaikan ritual mandi dan kembali berpakaian modis, cantik dan segar walau kenyataannya mata sembab begitu sulit dia hilangkan. Dia mengalihkan perhatian saat melihat jam tangan yang Kinan beli bersamanya. Saat itu dia yang memilih model itu saat Kinan ulang tahun 1 bulan yang lalu. Lisa mengambil benda itu dan mengusap ringan seraya bergumam, masih dipakai. Dia tersenyum tipis. Ada kebahagiaan tersendiri melihat barang-barang favorit pria yang kini telah berstatus suami. Bahkan Lisa sampai mengecup permukaan jam, dan rupanya itu cukup membantu menaikkan moodnya kembali. Saat sedang asyik membayangkan masa-masa kebersamaannya bersama Kinan, lamunannya buyar oleh suara ponsel miliknya. Lisa pun meletakkan jam tangan hitam ke tempat semula kemudian bergerak ke sofa, untuk meraih ponselnya. Rupanya ada 2 notif pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Nomor siapa ini? Gumam Lisa bertanya pada diri sendiri. Dia pun mengedikkan bahunya dan membuka isi pesan singkat dari nomor tidak dikenal itu. Jangan menangisi suamimu. Kamu terlalu cantik untuk itu. Tersenyumlah supaya mereka menyesal telah melukaimu. Dahi Lisa berkerut tajam, sampai kedua alisnya hampir saja bersentuhan. Lalu dia membaca lagi pesan kedua dari nomor yang sama. Badut saja masih bisa tertawa dan menghibur orang lain, meski di dalam sana dia merasa gerah dan ingin mengakhiri permainannya segera. Semoga kamu tetap menjadi Lisa yang sama. Yaitu menebar tawa riang walau hatimu tidak menyetujui jika bibirmu terangkat ke atas dengan sempurna. Lisa menekan tombol untuk menelpon nomor yang baru mengirimnya pesan. Tapi sayangnya nomor tidak aktif. Dia pun berinisiatif mengirim pesan balasan. Siapa kamu? Aku tidak menangis. Jangan merasa paling tahu urusanku dengan suamiku.